Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar nanti ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita pribadi ataupun orang lain yang ada di sekitar kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Spekto Family untuk mendukung kemajuan sekolah kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Ani Marinia atau biasa dipanggil dengan Bu Ani. Insya Allah selama kurang lebih 1 tahun ke depan, pada tahun ini Bu Ani akan membimbing kalian dalam mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas objek IPA dan pengamatannya. Kenapa kita harus mempelajari objek IPA dan pengamatannya? Karena ilmu ini sangat bermanfaat sekali dan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja ya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari apa saja yang diselidiki dalam IPA, kemudian bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, langkah awal untuk mempelajari benda yang ada di sekitar kita ini adalah melalui pengamatan atau observasi. Maka dari itu, ilmu observasi atau ilmu pengamatan ini sangat penting untuk kita pelajari. Contohnya, ketika kita mengamati adik kita yang ada di rumah. Nah, hasilnya ini adalah berupa deskripsi. Contohnya saja adalah rambutnya. Rambutnya dia berwarna hitam. Kemudian ada lagi kulitnya. Nah, kulitnya dia berwarna putih. Hidungnya mancung, Bu. Kemudian matanya dia sipit dan lain-lain. Ini adalah sebagai bagian dari pengamatan. Nah, dari pengamatan ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Misalnya saja, berapakah tinggi badan adik saya, Bu? Nah, misalnya ada lagi, berapa massa dari adik saya, Bu? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang muncul setelah deskripsi dari seorang adik. Dalam melaksanakan penyelidikan IPA, kita harus menguasai beberapa konsep ilmiah. Yang pertama itu adalah pengamatan. Untuk pengamatan kita bisa menggunakan panca indera kita. Panca indera ya itu ada 5. Kalau yang masih ingat, yang pertama itu adalah kita bisa gunakan indera penglihatan, yaitu adalah mata kita. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan hidung sebagai indera penciuman. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan indera perasa, yaitu adalah lidah. Yang keempat, kita bisa gunakan indera pendengaran, yaitu adalah telinga. Di sini telinga Bu Ani tidak terlihat karena Bu Ani menggunakan hijab. Kemudian yang kelima, kita bisa gunakan indera peraba. Salah satu indera peraba adalah tangan, ya, atau kita bisa gunakan kaki kita sebagai indera peraba. Konsep yang kedua ini adalah membuat inferensi. Inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Konsep yang ketiga ini adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan bisa kita gunakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah secara lisan dan yang kedua ini adalah secara tulisan. Nah, dari mengkomunikasikan hasil tadi, kita bisa sajikan dalam bentuk tabel, grafik, kemudian bagan,
dan juga gambar yang relevan. Proses tadi ini bisa kita gunakan untuk mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta. Fakta itu adalah sebuah kebenaran. Dan bagaimana cara menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Nah, keterampilan ini bisa kita gunakan untuk belajar sepanjang hayat kita. Jadi tidak hanya sementara waktu saja. Ini insya Allah kita bisa gunakan sampai kita tutup usia. Pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Nah, untuk memudahkan kita mempelajarinya, ini sudah digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu adalah fisika. Fisika yaitu mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, di sini adalah kimia. Untuk kimia meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. Kemudian yang ketiga, ini adalah tentang biologi. Kalau biologi adalah mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Kemudian yang keempat, ini adalah ilmu bumi dan antariksa. Nah, di sini mempelajari asal mula bumi, kemudian perkembangan dan keadaan saat ini, kemudian bintang-bintang, planet-planet, dan lain-lainnya. Karena pengukuran ini adalah termasuk dalam pengamatan, mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Segala sesuatu yang dapat diukur itu adalah besaran. Jadi ketika kita mau mengukur tinggi badan, kemudian umur, kemudian ada massa, ini dinamakan dengan besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang kita pakai sebagai satuan. Misalnya, kita mau mengukur panjang dari sebuah meja. Nah, kita bisa gunakan jengkal ataupun penggaris sebagai satuannya. Satuan sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada satuan baku, yang kedua adalah satuan tidak baku. Untuk satuan baku ini adalah satuan yang disepakati oleh seluruh dunia. Contohnya saja yang biasa kita gunakan yaitu sentimeter, kilometer, kemudian ada hektometer, dekameter, meter, dan lain-lain. Untuk satuan yang tidak baku, ini adalah yang tidak pasti. Contohnya saja, misal ketika kita menggunakan jengkal. Jengkal itu adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah jengkal. Antara jengkalnya Bu Ani dengan jengkal kalian, ini panjangnya tidak sama. Nah, ini yang menjadikan jengkal adalah salah satu contoh satuan yang tidak baku. Ketika ada sebuah pertanyaan, Bu, apakah ketika saya mengukur panjang meja menggunakan jengkal saya, itu adalah sesuatu yang salah, Bu? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Karena apa? Ya, kalian ketika mengukur ya menggunakan jengkal kalian itu tidak salah. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika kalian menggunakan satuan yang baku. Contohnya menggunakan penggaris ataupun menggunakan meteran. Karena apa? Itu tadi sudah Bu Ani jelaskan di depan ya. Menggunakan jengkal ya, antara jengkal Bu Ani dengan jengkal kalian atau jengkal kakak kalian atau jengkal adik kalian atau jengkal ibu ayah kalian atau jengkal teman-teman kalian itu berbeda. Nah, coba kalian bayangkan ketika kalian mau membeli baju atau mau membuat baju di penjahit.
kalian menggunakan ukuran jengkal kalian. Misal dari sini ke sini. Nah, ternyata kalian ukur ya, itu adalah 2 jengkal kalian. Tapi ya, jengkal penjahit itu belum tentu sama dengan ukuran jengkal kalian. Nah, apa yang terjadi? Pasti nanti hasil akhirnya akan berbeda. Entah itu terlalu besar, entah itu bisa juga terlalu kecil. Maka dari itu, ya, kita sudah sepakati menggunakan satuan internasional atau satuan baku. Ini yang digunakan oleh seluruh dunia untuk mengukur atau memberikan hasil dari pengukuran. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, Bu Ani minta kalian yang pertama itu adalah mendeskripsikan atau mengamati. Yang pertama ya, bisa orang tua kalian, ayah atau ibu kalian. Yang kedua bisa adik atau kakak kalian, salah satu saja enggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang kedua ya, di sini Bu Ani minta kalian untuk mengukur benda ya yang ada di rumah kalian. Dengan apa mengukurnya ya? Karena tadi Bu Ani ajarkan dengan jengkal, berarti nanti kalian mengukurnya menggunakan jengkal. Nah, ketika kalian sudah mengukur dengan jengkal kalian, nanti ya kalian bandingkan dengan jengkal dari orang tua kalian. Nah, kalau sudah selesai ya, silakan kalian kirim hasilnya tadi, ditulis di buku tugas ya. Kemudian nanti dikirim hasilnya ke WhatsApp pribadi Bu Ani di 085 866 766 615. Hari ini harus sudah jadi. Kalau ada kesulitan berkaitan dengan pembelajaran hari ini, silakan langsung kalian tanyakan ya. Tidak usah malu, tidak usah ragu ya. Walaupun kita belum bisa tatap muka secara langsung, insya Allah ilmu yang kita dapatkan bisa berguna untuk kita ataupun orang lain yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian dari Bu Ani. Apabila ada salah kata, Bu Ani minta maaf ya. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Wassalamualaikum